Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi juga Ibu Marlin. Kabarnya hari ini? Baik. Jadi Ibu jangan marah ya, saya minta waktu sebentar. Saya wawancara sedikit nih terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpinnya. Jadi Ibu izinkanlah saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Ya, silakan. Jadi pertanyaan pertama Ibu, kira-kira selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang termasuk dilema etika atau rujukan moral? Jadi baik, berdasarkan kasus tersebut, jadi dia ada yang namanya dilema etika dengan bujukan moral. Untuk dilema etika itu merupakan situasi di mana terjadi ketika seseorang dia harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu secara moral benar tetapi dia bertentangan. Lalu bujukan moral itu situasi di mana seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah, Ibu. Oh iya, ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya Ibu ya. Jadi selama ini bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ibu. Jadi baik, dalam menjalankan pengambilan keputusan harus dilakukan musyawarah dengan guru agar bisa mendapat pertimbangan dalam memutuskan sebuah permasalahan. Yang berikut Ibu, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini pada saat pengambilan keputusan tersebut? Jadi baik, langkah atau prosedur yang bisa dilakukan yaitu mengajak guru berdiskusi ya, melalui rapat internal. Selanjutnya dilakukan kembali melalui rapat dengan warga komite sekolah. Yang berikut, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Jadi baik, hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan yaitu adanya tindakan preventif sebelum terjadi permasalahan. Dalam hal ini perlu adanya komunikasi antara guru dengan warga komite sekolah. Pertanyaan berikut Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Jadi baik, tantangan dalam pengambilan keputusan yaitu kurangnya ketegasan jika menghadapi persoalan yang melibatkan kemanusiaan. Lalu yang berikut, kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari diri siswa dengan orang tua. Gitu. Pertanyaan yang berikut, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal
atau waktu tertentu dalam penyelesaian masalah ini, ataukah ibu langsung menyelesaikan masalah tersebut di tempat tersebut? Sudah itu kira-kira prosedur apa yang ibu jalankan dalam menyelesaikan masalah ini? Jadi baik, untuk menyelesaikan masalah itu biasanya tidak ada jadwal. Jadi ketika ada masalah langsung diselesaikan, tentunya bersama dengan guru-guru. Dalam menyelesaikan kasus ini ibu, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa mendukung atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi baik, yang biasa membantu saya untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan yang dalam pengambilan keputusan dilema etika, yaitu adalah teman-teman guru. Mereka itu yang biasa bersama-sama dengan saya. Ibu, pertanyaan yang terakhir. Jadi dari semua hal yang telah ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika? Jadi baik, itu dia ada dua. Yang pertama, pembelajaran yang bisa diambil adalah tidak semua yang kita anggap benar, karena harus dilihat dari berbagai segi, dari berbagai persoalan, dari berbagai sisi. Lalu yang kedua, perlu memperhatikan budaya lingkungan sekolah untuk mengambil sebuah keputusan itu. Jadi ibu, terima kasih banyak ya, ibu sudah meluangkan waktu, saya sudah berkomunikasi, kita berbicara. Semoga apa yang sudah kita sama-sama berbagi nih, semoga apa yang kita dapatkan ini merupakan pembelajaran untuk kita ke depan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih ibu ya. Semangat. Iya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu. 1, 2, 3. Selamat pagi ibu. Selamat pagi juga Ibu. Oh ya, apa kabarnya hari ini ibu? Oh, kabar baik hari ini. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Puji Tuhan, saya juga baik. Jadi ibu, maaf ya mengganggu. Jadi saya minta waktunya sebentar nih. Oh, bisa. Saya mau wawancara terkait kebetulan kami ada tugas. Jadi mewawancarai beberapa kepsek terkait pengambilan keputusan. Nah, jadi di sini saya akan mewawancarai ibu. Bisa saya mengajukan beberapa pertanyaan ibu? Oh, bisa Ibu, silakan. Ya. Jadi kira-kira ibu selama ini bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk dilema etika atau bujukan moral ibu? Baik, terima kasih. Sebagai kepala sekolah, dalam mengambil sebuah keputusan, saya selalu mempertimbangkan berbagai masukan berupa informasi faktual, dan segala keputusan yang saya ambil itu mengacu berdasarkan aturan dari pemerintah, dan aturan yang dibuat oleh sekolah itu dia bersinergis untuk menciptakan suasana sekolah yang nyaman, aman, dan sesuai visi misi sekolah di lembaga pendidikan. Yang berikut ibu, pertanyaan yang kedua ya. Nah, jadi selama ini kira-kira bagaimana ibu mengambil keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih, ya, yaitu kepentingan yang berhubungan dengan dilema etika yang mengandung sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kira-kira bagaimana ibu? Saya dalam mengambil sebuah keputusan itu saya selalu mempertimbangkan masukan dari teman-teman sejawat. Misalnya guru yang dianggap senior, atau di sini ada wakil kepala sekolah,
itu saya menunjuk untuk membantu tugas-tugas seorang kepala sekolah. Pada kondisi tertentu yang saya tidak bisa memecahkan suatu masalah atau problem yang ada di sekolah ini, saya meminta pendapat dan masukan dari pengawas sekolah untuk mencari solusi yang terbaik. Di sini ada pengawas binaan, ada Kordikwil yang ada di kecamatan ini. Bila mana saya tidak bisa mengatasi Dirma Pendidikan ini, saya meminta masukan-masukan dari mereka, beliau-beliau itu. Jadi ibu memintai, ada saat-saat tertentu yang begitu ya kita. Jadi ibu meminta bantuan mereka, itu bagus sekali ibu ya. Yang berikut ibu, pertanyaan berikut, kira-kira langkah atau prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan selama ini ya. Jadi pada saat melakukan pengambilan keputusan ini, kira-kira langkahnya bagaimana? Biasanya saya mencari informasi dulu dari berbagai pihak, baik dari rekan sejawat, komite sekolah, atau orang tua siswa, dan tergantung permasalahannya. Itu kita lihat dulu permasalahannya seperti apa. Lalu setelah didapatkan berbagai informasi tersebut, saya melakukan analisis dulu. Tidak serta-merta langsung mengambil sebuah keputusan. Saya menganalisis dulu secara baik dalam mengambil keputusan yang terbaik. Yang berikut ibu, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ya? Ya. Kira-kira yang mana itu, hal apa yang ibu anggap efektif? Sebuah keputusan itu yang bisa kita anggap efektif, bisa saya anggap itu efektif bila masalah yang diselesaikan bisa berjalan secara objektif, secara terbuka, tidak memihak pada siapapun, dan juga dapat diselesaikan secara bijaksana tanpa menyakiti hati seseorang, di salah satu pihak yang sedang bermasalah itu, baik itu guru dengan teman sejawat atau guru dengan orang tua siswa yang bermasalah, dan juga guru dengan siswa itu sendiri. Yang berikut ibu, hal apa saja yang selama ini yang menurut ibu itu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang merupakan tantangan, kira-kira apa saja? Kalau tantangan itu, tantangan dalam pengambilan keputusan itu adalah kurangnya sebuah keputusan yang diambil oleh seorang kepala sekolah. Terkadang tidak memuaskan semua pihak atau sebagian pihak saja, tidak memuaskan. Tentunya saya bisa memberi pengertian sebagian pihak lainnya yang bermasalah, atau sebuah keputusan bersama yang diambil. Misalnya begini, dalam rapat musyawarah guru saat pembagian kelas, ada guru A yang ingin di kelas 3, sedangkan guru B ingin juga di sana, ataupun guru C juga ingin di kelas 4, tidak mau di kelas 6. Perbedaan pendapat itu sering terjadi. Namun bagaimana keputusan yang saya ambil ini bisa dinilai bijaksana oleh semua pihak dan dirasakan adil oleh semua teman-teman. Begitu ya. Yang berikut ibu, apakah ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah ini? Sudah itu kira-kira bagaimana dia punya bentuk prosedurnya, prosedur penyelesaiannya? Biasanya saya melakukan penjadwalan dalam menyelesaikan kasus ini, dan jelas harus punya penjadwalan, tidak bilang tidak. Harus ada penjadwalan dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini dengan memanggil secara bergantian kepada yang bersangkutan. Setelah didapatkan jalan penyelesaiannya, jalan keluarnya, saya akan menemukan kedua pihak yang bermasalah. Dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik dan bijaksana, tidak memihak salah satu. Begitu ya Bu ya. Yang berikut Ibu, dalam menyelesaikan masalah ini, adakah seseorang ataukah adakah faktor-faktor
yang mendukung ibu atau mempermudah, membantu ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Kalau dalam menyelesaikan masalah ini, selain keluarga yang mendukung, juga rekan sejawat, rekan-rekan guru yang ada di sini, dan warga sekolah yang perlu kerjasama dan kekompakan sebagai sebuah tim dalam setiap pengambilan keputusan terkait penyelesaian kasus-kasus yang ada berkenaan dengan dilema etika dan bujukan moral. Oh, iya. Jadi bagus ya ibu ya, kerjasama, sebuah kolaborasi yang sangat bagus, guru, orang tua, jadi membentuk tim. Setiap stakeholder yang ada di sini. Yang berikut ibu yang terakhir ya. Jadi dari semua hal yang telah ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang ibu dapatkan dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika? Seorang kepala sekolah bukan hanya dituntut menjadi seorang pemimpin, bukan dituntut hanya menjadi seorang pemimpin, dia sebagai kepala, tidak. Tapi berbagai masalah yang sifatnya kompleks harus bisa ditangani dan diselesaikan oleh seorang kepala sekolah. Jadi terima kasih ya ibu ya, sudah meluangkan waktu kita berbicara sedikit tadi ya. Jadi semoga pembelajaran atau pengalaman yang ibu lakukan, ibu berbagi dengan saya, dan semoga ini menjadi pembelajaran untuk saya ke depannya ya. Jadi sekali lagi ibu, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga bermanfaat ya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.